Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat El Kapasa dimanapun saja Anda berada. Semoga kita tetap memberikan kesehatan, lindungan, dan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa kita sampaikan salam kepada Nabi besar junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaat beliau di yaumil akhir. Kawan-kawan, baru saja selesai sholat subuh ya. Jadi saya melihat dan merasakan beberapa kondisi kita bangsa ini yang nampaknya memang diduga belum merasakan apa itu arti kemerdekaan lepas dari bentuk penjajahan, bukan dalam arti harfiah ya. Kalau secara harfiah kita sudah 76 tahun merdeka. Nah, kalau tahun sekarang Agustus nanti berarti udah 77 tahun. Artinya kita sudah sangat dewasa, meskipun secara ekonomi kita masih dalam kategori negara berkembang yang mau menjadi ke negara maju. Tapi prosesnya masih panjang dan sangat panjang karena melihat kondisi dan situasi apa yang terjadi di negara kita. Sudahkah kita mengklaim bahwa kita ini sudah merdeka? Ironisnya memang penjajahan dengan muncung dan laras senjata beralih ke bentuk seperti penjajahan kebodohan, ketidakadilan, adanya yaitu dugaan-dugaan ya, termasuk dugaan pelanggaran HAM serta dugaan-dugaan praktik korupsi dan nepotisme yang sampai sekarang masih terus terjadi di bangsa ini. Dan kita pun ternyata masih terjajah, belum merdeka dari itu semua. Itu yang saya maksud tadi secara harfiah, bukan secara harfiah ya kan? Karenanya perlu usaha bersama membangun akhlak, moralitas, karakter bangsa demi kemajuan dan martabat bangsa kita, tentunya dengan cara-cara yang lebih baik dan berbudi demi membangun suatu kejernihan akhlak bangsa itu. Maka harus dimulai dengan membangun hati nurani kita, dibuka. Kalau parameternya kemajuan dan martabat bangsa kan bukan hanya ditentukan oleh prestasi material, apa yang terlihat, apa yang kita pakai saat ini, apa yang kita miliki, tetapi juga oleh kekuatan akhlak, ya kan? Moralitas dan karakter bangsa. Nah, pembangunan kekuatan akhlak, moralitas dan karakter bangsa ini memang harus dilakukan secara serius, konsisten dan bersama-sama seluruh potensi, seluruh stakeholder dan elemen bangsa ini. Nah, kelemahan bangsa ini adalah bahwa kita semua ini belum bersungguh-sungguh menghidupkan dan membangkitkan kekuatan hati nurani. Padahal nurani itu yang akan menentukan akal, pikiran, sikap, dan tingkah laku untuk menjadi penuh dengan nilai-nilai kemuliaan dan kehormatan yang hakiki. Hati nurani tidak pernah berdusta dan tidak bisa dibohongi. Hati nurani itu inti dari martabat dan kemuliaan kita sebagai manusia. Nah, yang dapat membantu bangsa ini keluar dari krisis adalah kita sendiri, ya kan? Dengan menjadi pejuang yang tulus, berbuat untuk kebaikan bersama dalam menata bangsa menuju kehidupan yang lebih baik, maka diperlukan wadah agar dapat saling membantu, memperbaiki diri, membangun ketahanan moral, mulai dari keluarga, khususnya generasi muda ya, serta berkiprah dalam membangun lingkungan bangsa.
sehingga kita bangsa ini dapat keluar dari krisis moral. Seharusnya memang krisis moral itu tidak ada, mengingat eh, budaya yang ada di kita itu harusnya sudah lebih mendukung. Cuma mungkin banyak faktor-faktor lain ya yang mempengaruhi. Ya. Maka gerakan moral itu dimaksud sebenarnya bukan gerakan politik, namun merupakan gerakan yang sukarela yang tidak memiliki ikatan apapun selain ikatan hati nurani yang bertekad untuk memiliki kepekaan, kepedulian, serta berjuang bersama-sama dengan cara yang santun. Salah satu yang perlu masih dilakukan adalah wadah gerakan membangun nurani bangsa, dan masih dibutuhkan oleh sejumlah gerakan moral sejenis agar lebih efektif dan membumi. Memang agak pilu, miris ketika kita melihat sebuah negara yang amat besar, yang banyak sekali potensinya, kayak sumber daya alam, termasuk manusianya, ya, dan lumayan luas, ternyata mendapati citra diduga yang amat buruk gitu. Masih terjadi dugaan pencurian uang rakyat, korupsi, kong kali kong, kebatilan, nepotisme masih merajalela, kekerasan, pornografi, kemiskinan, merebaknya, meningkatnya angka kejahatan, dan masih banyak hal lagi. Nah, artinya bila kita cermati dengan nurani yang bersih, semua ini tampaknya bersumber dari kerusakan moral yang kian menjadi-jadi. Parahnya lagi, kepekaan dan kepedulian masyarakat ini memudar, melemah. Bagian dari kita berpikir bahwa yang penting selamatkan diri kita dulu masing-masing. Nah, ini yang salah. Frame yang harus dirubah itu seperti itu, mindsetnya. Sedangkan yang masih peka dan peduli, bingung mau ngapa-ngapain. Ya harus ngadu ke siapa, harus lapor ke siapa, harus apa yang mau dilakukan. Ya kan? Bisa-bisa malah menjadi senjata makan tuan ketika melakukan tindakan. Saat hendak melaksanakan niat baik, malah banyak dalam contoh kasus yang malah menjadi korban. Itu kan aneh. Jadi kenyataan ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang serakah, yang tidak punya tanggung jawab untuk meraup keuntungan pribadi dan kelompok tanpa memperdulikan demoralisasi yang ditanggung masyarakat, terutama generasi penerus, generasi muda, generasi milenial. Ya kan? Ada banyak tayangan porno, komik, cabul, majalah VCD, narkoba, sampai dengan perjudian yang tidak bisa dikendalikan. Makanya apakah uh, kondisi seperti ini mau dibiarkan begitu saja? Ya, apakah kita rela anak cucu kita nanti generasi mendatang itu menanggung perbuatan-perbuatan kita dalam kesasaraan aib yang sudah dibangun sejak awal. Nah, keprihatinan yang mendalam atas krisis-krisis berkepanjangan yang menimpa bangsa kita ini diawali dari krisis moral, seiring meredupnya kepekaan dan kepedulian masyarakat terhadap demoralisasi atau kemerosotan moral bangsa. Terkait ini ya memang terbukti dengan makin maraknya tindakan yang meruntuhkan nilai-nilai moral, kurangnya wadah yang menjadi media aspirasi, sehingga ada keresahan masyarakat terhadap krisis yang terjadi. Untuk itu memang dibutuhkan semua duduk bareng ya, bersama-sama untuk membantu memperbaiki keadaan bangsa. Kita menyamakan visi, mensatukan visi, misi untuk upaya komitmen yang tulus dan kepekaan yang tinggi dari setiap individu kita. Jadi kawan-kawan, memang harus bangkit ya negara kita ini dari krisis yang terjadi apabila masyarakat menjadi para pejuang yang tulus,
berbuat untuk kemaslahatan bangsa. Ya, diperlukan wadah yang dapat menampung keluh kesah aspirasi masyarakat dalam meningkatkan moral bangsa kita. Wadah tersebut tidak tergabung dalam partai politik ataupun elemen negara, sehingga masyarakat mempunyai wadah langsung dalam menyampaikan aspirasi dan menyuarakan hati nurani. Jadi kalau dia uh, ibarat apa ya, ini dia uh, seni peran, ini jadi semacam apa, sejarah dan perkembangan ternyata masih ada kesamaan itu kalau dari sudut pandang tertentu. Kita masih senang diadu domba, ya, senang membicarakan orang alias gibah lah gitu. Hanya senang yang ramai-ramai aja, memikirkan diri sendiri, ada kecenderungan egosentris dan masih mengedepankan anarkisme yang seharusnya memang nggak ada di bangsa yang katanya dikenal ramah, kan? Nah, ada kekhawatiran tentang masa depan ini. Kondisinya apakah akan tetap seperti ini seandainya tidak ada bagian dari bangsa ini yang memikirkan, entah pemerintah ataupun elemen bangsa lainnya. Nah, soal karakter bangsa ini tak jauh jaraknya, ya kan? Kalau dia dikaitkan dengan misalnya dunia seni peran, ya, bahwa karakter bangsa berhubungan erat dengan seni budaya. Kita terkenal dengan ragam seni budaya ini sepertinya kurang mempedulikan aset itu. Seni hiburan misalnya tidak pernah diletakkan pada bagian depan dalam pembinaan atau pembentukan karakter bangsa. Ini menyedihkan sekali gitu. Makanya di kawan-kawan kita harus terus banyak membaca literasi. Tiap hari harus ada yang kita baca informasi. Filterisasi semua yang masuk, terutama budaya luar. Ini yang mempengaruhi kaum milenial. Sehingga ketika filter itu bocor, otomatis bablas semua. Kita serap semua yang ada tanpa bisa kita mencegah. Akibatnya moral tadi yang saya bilang, demoralisasi. Kecenderungan kita hanya mengikuti orang. Misalnya dalam teknologi, kita memang selalu ketinggalan. Dunia lain, negara lain 10 tahun lebih maju, ya kan? Kita baru beberapa tahun kemudian baru ada. Sebenarnya lebih bisa kita bikin, cuma itu yang saya bilang tadi, banyak faktor-faktor yang tidak mendukung. Apa yang salah dengan kita? Jadi mari bangkit kawan-kawan semua, terus berpikir maju bagaimana caranya bangsa ini bisa sejajar dengan bangsa-bangsa lain sesuai dengan tujuan proklamasi kita dan cita-cita para pendiri bangsa ini. Oke, demikian saja dari saya, Elka Pasah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like and share, kita berikan komentar-komentar Anda yang positif. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.